Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News. Hari ini, selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren. Berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2023, pemerintah Kota Batu sampaikan pesan terkait pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila kepada seluruh elemen masyarakat. Pelaksanaan upacara peringatan hari lahirnya Pancasila ini dilaksanakan di halaman Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Pancasila, Kementerian Agama Kota Batu. Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2023, pemerintah Kota Batu gelar upacara peringatan hari lahirnya Pancasila di halaman Balai Kota Among Tani. Dalam kesempatan ini, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai memimpin jalannya upacara. Upacara peringatan ini dilaksanakan dengan memakai pakaian adat bagi kepala UPD di lingkungan pemerintah Kota Batu. Upacara peringatan ini juga diikuti jajaran pasukan TNI, Polri, pelajar, Dishub, Damkar, PNS, PGRI, Paskibraka, dan kader bela negara. Peringatan Hari Pancasila tahun 2023 ini mengambil tema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Tema ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk bahu-membahu mewujudkan peradaban masyarakat Indonesia yang lebih maju dan menjadi pusat pertumbuhan dunia. Ya, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2003 ini yang temanya adalah gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global.
tentunya kita berharap bahwa nilai-nilai luhur Pancasila terus digaungkan di seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya di Kota Batu. Kita berharap bahwa seluruh elemen masyarakat, tidak hanya anak sekolah, tapi seluruh tokoh-tokoh, ulama, dan juga masyarakat untuk memahami betul bahwa nilai-nilai Pancasila harus tertanam di dalam jati diri kita, sehingga sifat gotong royong, kebersamaan, dan juga terus kepekaan terhadap sosial kita akan tumbuh dengan adanya peringatan seperti semacam ini, yaitu Hari Lahir Pancasila. Dan saya yakin masyarakat kita kalau tumbuh nilai-nilai Pancasilanya, maka toleransinya akan sangat tinggi. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai juga berharap semangat dan nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini sudah ada agar menjadi pengingat dalam mengamalkan lagi nilai luhur gotong royong, kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Malang kembali melaksanakan restoratif justice terhadap 2 perkara. Pelaksanaan RJ tersebut dilakukan di kantor Kejari Kota Malang dengan mempertemukan kembali korban dan tersangka dengan kasus pencurian. Kejaksaan Negeri Kota Malang kembali melaksanakan restoratif justice atau RJ terhadap 2 perkara. Pelaksanaan RJ tersebut dilakukan di kantor Kejari Kota Malang dengan mempertemukan kembali korban dan tersangka dengan kasus pencurian. Kepala Kejari Kota Malang, Edi Winarko, mengatakan kedua perkara yang dilakukan RJ tersebut merupakan kasus pencurian. Restoratif justice 2 perkara pasal 362 KUHP dengan perincian kasus pencurian HP serta kasus pencurian laptop. Untuk perkara kasus pencurian laptop, tersangka bernama Taufik Kohar, 38 tahun, warga Kecamatan Sukun, dan untuk korbannya bernama Dwi Septi Permatasari. Pencurian itu terjadi pada Senin siang di rumah kontrakan korban yang terletak di Kecamatan Lowaru. Tersangka mencuri laptop. Lalu, untuk perkara kasus pencurian HP, tersangka bernama Ferdinand, warga Kecamatan Blimbing. Pencurian itu terjadi pada Minggu 6 November 2022 tahun lalu dan mencuri HP iPhone milik korbannya bernama Binasti. Edi Winarko mengungkapkan, sebelum dilaksanakan RJ, pihaknya telah melakukan ekspos dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung RI. Dari ekspos tersebut, perkara itu telah memenuhi aturan dan syarat yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ada beberapa pertimbangan terkait pelaksanaan RJ kasus yang melibatkan korban dan tersangka. Yang pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun, serta perbuatan tersangka telah dimaafkan korbannya dan ada kesepakatan damai. Setelah ada kesepakatan damai dan korban telah memaafkan, maka Kejari Kota Malang memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Setelah adanya RJ ini, maka para pihak telah kembali ke keadaan semula dan barang bukti baik HP maupun laptop yang diambil oleh tersangka dikembalikan kepada korban. Dengan restoratif justice ini, pihak kejaksaan berpesan kepada tersangka agar tidak mengulangi perbuatannya. Mengingat jika kasus serupa diulangi, maka proses hukum akan ditegakkan tanpa adanya restoratif justice kembali. Melakukan perbuatan dan ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Dan ada suatu perdamaian, kesepakatan perdamaian tanpa syarat. Oke. Ini mulai kapan Pak untuk mulai pengembangan restoratif justice itu awal hingga akhirnya pelaksanaan ini Pak? Kemarin sudah kita laksanakan, 11 Mei sudah kita laksanakan. Nah ini pelaksanaannya, eksekusinya hari ini, istilahnya kita laksanakan. Kalau sudah ada ketetapan dari pimpinan, sudah disetujui. Pak, ini RJ yang keberapa Pak di tahun 2023? Ini yang keempat, 2023, yang keempat ini perkara. Kalau total keseluruhan sudah berapa Pak yang di? Keseluruhannya kemarin 16, ya, sama kemarin. Ya mudah-mudahan dengan media juga mendukung kita kedepannya juga mau nambah lagi. Kita masih seleksi mana yang layak, yang bisa ya. Sementara itu, ayah dari pelaku Ferdinand, Lukman, mengaku bersyukur sekaligus senang karena korban telah memaafkan perbuatan anaknya dan pihak keluarga juga meminta maaf kepada korban atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan.
Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Dengan mengusung tema siap mencetak generasi emas yang berkebinekaan global, SDN Mojorejo 1 Kota Batu kembali menggelar karya P5 melalui karnaval religius kebangsaan. Gelar karya P5 ini juga dimeriahkan dengan penampilan bakat siswa. Liputannya untuk Anda. SDN Mojorejo 1 Kota Batu kembali menggelar karya P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Semester 2 melalui Karnaval Religius Kebangsaan berlangsung meriah. Kegiatan ini juga diadakan dalam rangka akhir semester 2 dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dewan Guru dan Paguyuban Wali Murid SDN Mojorejo 1 Kota Batu juga turut serta dalam memeriahkan gelaran karya P5 ini. Gelar karya P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Karnaval Religius Kebangsaan ini bertujuan agar anak-anak memiliki karakter kepribadian, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila, mampu bergotong royong, dan mampu berkebinekaan global antar sesama temannya yang berbeda agama maupun suku dan bangsa.
Selain itu, dalam kegiatan ini ada bazar jajanan dari paguyuban wali murid yang ikut meramaikan dan berbagai macam ekstrakurikuler yang ditampilkan oleh siswa MOSA, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, yakni penampilan drum band, bakat menyanyi, tari, dan penampilan lainnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Mojorejo 1 Kota Batu, Sri Wahyuni, gelar karya P5 Project penguatan profil pelajar Pancasila ini, yakni MOSA julukan dari Mojorejo 1, merupakan penyelenggara pendidikan inklusif dengan 3 agama yang berbeda dan memfasilitasi melalui karnaval religius kebangsaan. Oleh sebab itu, diharapkan agar anak-anak menjadi generasi emas yang menerapkan nilai-nilai Pancasila di masa mendatang. Nah, tujuan kegiatan pada pagi hari ini adalah gelar karya P5 dan sekaligus karnaval religius kebangsaan. Dalam artian kita gelar karya P5 yaitu penguatan proyek profil pelajar Pancasila, ambil tema Bhinneka Tunggal Ika, kita ambil subtema sekolah MOSA berbudi, Mojorejo 1 berbudaya inklusif. Kita ambil dari dimensi profil pelajar Pancasila, dimensi kebinekaan global dan gotong royong. Di kebinekaan global kita ambil ragam budaya dan ragam agama, serta di reflektif untuk komunikatif, maka kita ambil di ragam peserta didik. Karena MOSA adalah penyelenggara pendidikan inklusif, sehingga kita anti perundungan, anti bullying, dan anti intoleransi. Sehingga di sini terfasilitasi secara inklusif. Kemudian MOSA memiliki 3 agama yang berbeda, oleh sebab itu kita bisa memfasilitasi dengan melalui karnaval religius kebangsaan. Tujuan kegiatan ini agar anak-anak memiliki karakter mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia mampu bergotong royong, mampu berkebinekaan global antar sesama temannya yang berbeda agama maupun berbeda suku bangsa, sehingga terjadilah nantinya menjadi generasi emas yang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di abad tahun 2045. Gelaran karya P5 Project penguatan profil pelajar Pancasila melalui karnaval religius kebangsaan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Kota Batu, Kepala Desa Mojorejo, dan Kepala Sekolah TK dan SD sewilayah Gugus 2 Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dan diakhiri dengan pemenang stand basar terbaik antar kelas. Dari Kota Batu, Fresh ATV melaporkan. Sekolah Menengah Pertama Islam Sawahan Turen, Kabupaten Malang menggelar upacara wisuda dengan pelepasan siswa-siswi angkatan ke-41. Semoga tetap istiqomah dalam menuntut ilmu dengan menggapai cita-cita di masa depan. Liputannya untuk Anda. Upacara wisuda angkatan ke-41 dilaksanakan di lingkungan sekolah Jalan Raya Sawahan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada Rabu 31 Mei 2023 dalam tahun pelajaran 2022-2023. Sekolah Menengah Islam Sawahan lulus 100%. Prosesi pelepasan 91 wisudawan yang dihadiri wali murid kelas 9 diawali dengan berbagai pertunjukan seni tari dan pencak silat, persembahan dari siswa-siswi yang didapat dari pembelajaran ekstrakurikuler di sekolah. Kepala Sekolah SMP Islam Sawahan Budi Waluyo menjelaskan, selain pelajaran umum, sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas juga mempunyai program pembelajaran unggulan seperti tahfidz Quran, Qiraah, dan metode pembelajaran An-Nasr, membaca ayat suci Al-Quran beserta artinya. Pembelajaran An-Nasr dilakukan tiap pagi sebelum mata pelajaran umum dimulai. Selain program unggulan untuk menambah kemampuan siswa-siswi, sekolah memberikan pembekalan ekstrakurikuler, diantaranya pencak silat, seni musik, seni tari, al-banjari, serta olahraga.
ini adalah wisuda angkatan ke-41. Alhamdulillah sekarang kita mau wisuda 91 orang wisawati. Nah, kemudian ada hal yang mungkin yang kita bahwa di sini ada pembelajaran ambulan, An-Nasr, metode An-Nasr, itu menghafal, kemudian membaca Quran, kemudian mengertikan Al-Quran dengan metode An-Nasr. Dan kemudian juga ada beberapa ekstra yang memang alhamdulillah kita sudah meraih kejuaraan, terutama di silat kita sudah meraih di tingkat provinsi medali perak. Ya, kita lagi mempersiapkan untuk pembangunan pesantren di sekolah atau asrama, dan sudah kita siapkan ada setengah hektar di belakang, dan ini sudah mulai pembebasan, dan insya Allah di dalam waktu dekat kita akan membangun bangunan. Harapan kami kepada siswa-siswi kami yang sudah di wisuda saat ini, semoga ini menjadi bekal bagi mereka untuk meraih cita-cita di masa depan. Sekolah yang berdiri pada tahun 1979 itu akan terus mengembangkan dunia pendidikan dengan memadukan sekolah menengah pertama dengan mendirikan pondok pesantren. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu keberagaman? Keberagaman dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dapat terlihat berdasarkan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan lainnya. Tahukah Anda arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frase ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Berjuang untuk kemakmuran, pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah saat menjadi anggota legislatif nanti. Samsul Mu'arif, penjual cilok Kota Tenggarang dan Wonosari Bondowoso ini bertekad untuk maju mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. Apa saja visi dan misi Bacalek yang maju dari gerbong Partai Nasdem ini? Berikut liputannya untuk Anda. Dapat 3 hari. Berjuang untuk kemakmuran pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah saat menjadi anggota legislatif nanti, Samsul Mu'arif, penjual cilok di Kota Tenggarang dan Wonosari Bondowoso ini bertekad kuat maju mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. Samsul maju melalui gerbong partai politik pimpinan Surya Paloh, Nasdem, sesuai daerah pilihan di tempat tinggalnya dan kawasan wilayah penjualan. Sebagai penjual cilok keliling, Samsul terus mengadvokasi pelanggannya untuk ikut meliterasi masyarakat agar ikut berperan aktif dalam gelaran pemilu 2024 mendatang dan tentunya memilih dirinya sebagai salah satu bacalek. Sekedar perlu diketahui, Samsul berjualan cilok sudah ditekuninya sejak 2010 silam, dari naik sepeda pancal dan menjalankan dagangannya dari satu desa ke desa lain. Sebagai sosok suami dan bapak dari anak-anaknya, Samsul merasa harus bisa mencukupi kebutuhan keluarga, mulai dari mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Di mata masyarakat Bondowoso, sosok Samsul sudah tidak asing lagi, mengingat dirinya sudah puluhan tahun berjualan cilok dan banyak dikenal pelanggannya. Pemuda yang sering tampil dalam kegiatan sosial ini siap kelak bila terpilih menjadi Dewan Wakil Rakyat akan membantu rakyat kecil dan para pedagang jauh lebih maju lagi. Saya yakin 2024 insya Allah semoga usaha dan ikhtiar saya membuahkan hasil bisa duduk di legislatif Dapil 1. Nanti visi misinya Mas Arif begitu jadi legislatif akan memperjuangkan teman-teman pedagang, baik itu di permodalan usaha dan layanan kesehatan. Dari Bondowoso, Bagus Akbar Atifi melaporkan. Sri Lanka atau yang dikenal dengan Ceylon adalah negara yang terletak di Asia Selatan. Ibu kota Sri Lanka adalah Sri Jayawardenepura Kotte. Bagaimana fakta unik lainnya dari Sri Lanka? Berikut tim News Fakta Unik mengupasnya untuk Anda. Sri Lanka atau yang dikenal dengan Ceylon adalah negara yang terletak di Asia Selatan. Ibu kota Sri Lanka adalah Sri Jayawardenepura Kotte. Dahulunya Sri Lanka adalah salah satu negara kolonial Inggris dan sekarang menjadi anggota dari Commonwealth atau Negara Persemakmuran Inggris. Negara ini memiliki beragam keunikan dan fakta yang terdapat di dalamnya. Dan pemirsa, inilah 5 fakta unik negara Sri Lanka versi News Fakta dan Unik. Sri Lanka memiliki gunung suci. Sri Lanka memiliki beberapa gunung suci yang terdapat di sana. Puncak Adam adalah salah satu bagian yang paling penting, menjulang setinggi 2.243 meter atau 797 kaki. Tempat ini menjadi situs ziarah penting bagi sejumlah agama. Tapak suci di tempat ini diklaim oleh umat Buddha, Islam, Hindu, dan Kristen. Kisah Buddhis asli menceritakan bahwa ini adalah jejak kaki Buddha sendiri yang dibuat untuk dewa lokal Saman. Islam menceritakan bahwa Nabi Adam membuat jejak kaki Buddha sendiri yang sebagai orang pertama yang menginjak kaki di bumi setelah diusir dari surga. Teh adalah bisnis besar di Sri Lanka. Jika Anda seorang penggemar teh, pasti pernah mendengar produk Ceylon, nama yang identik dengan teh. Dibawa dari Cina pada 1824 oleh Inggris, pabrik teh pertama di pulau itu ditampilkan di Royal Botanical Garden di luar Kandy,
dan telah tumbuh menjadi bisnis besar. Sri Lanka merupakan penghasil dan pengekspor teh terkemuka dengan lebih dari 1 juta dari 22 juta penduduknya bekerja untuk industri teh. Untuk penggemar teh yang berpergian ke Sri Lanka, pastikan untuk mengunjungi Museum Teh Ceylon yang terletak hanya 4 km di selatan Kandy. Ini adalah tempat yang ideal untuk menikmati secangkir teh yang enak dan belajar tentang sejarah teh di Sri Lanka. Sri Lanka adalah rumah dari kayu manis. Kayu manis berasal dari daerah perbukitan tengah di Sri Lanka. Wilayahnya adalah Kandy, Matale, Belihul-Oya, Haputale, Hortor Plains, dan jajaran hutan Sinharaja. Saat ini budidaya kayu manis terkonsentrasi di sepanjang jalur pantai dari Negambo hingga Matara dan Kalutara, kawasan Ratnapura. Sri Lanka menghasilkan banyak kayu manis Ceylon di dunia. Meskipun pohon ini juga ditanam secara komersial di Brazil, Karibia, dan India, kayu manis kasia banyak berasal dari Indonesia, meskipun pohon ini juga tumbuh di Vietnam, Cina, dan Burma. Bola voli adalah olahraga nasional Sri Lanka. Meskipun olahraga yang paling populer di negara ini adalah kriket, itu adalah bola voli yang dijadikan olahraga nasional. Sri Lanka memperkenalkan permainan pada 1916 dan itu mendapatkan popularitas luar biasa dalam beberapa tahun. Pada 1951, Federasi Bola Voli didirikan dan secara resmi dinyatakan sebagai pertandingan nasional Sri Lanka pada 1991. Tidak setiap hotel untuk menginap. Saat bepergian melintasi Sri Lanka, Anda mungkin melihat tanda-tanda bertuliskan hotel, tetapi itu mungkin bukan tempat untuk bermalam karena biasanya restoran, kafe, dan bar diberi nama hotel. Alasan pasti untuk ini tidak diketahui. Jika bertanya kepada penduduk setempat, mereka mungkin akan mengatakan itu adalah hal yang keren untuk dilakukan. Ini bisa menyesatkan, jadi untuk mengetahui apakah itu hotel atau restoran, Anda mungkin perlu memeriksa apakah ini menyajikan makanan atau ada ruang untuk menginap. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik negara Sri Lanka versi News Fakta dan Unik. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitannya News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran
Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Adu tembak terjadi di lantai 7 MCC Kota Malang. Lebih dari 5 orang menjadi korban tembak. Liputannya untuk Anda. Deru tembakan saling bersautan di lantai 7 gedung Malang Creative Center Kota Malang. Baku tembak tak terelakkan antara tim elit dengan pihak musuh. Kedua belah pihak sedang pertandingan airsoft gun dalam rangkaian Forda Jatim 2023. Masing-masing tim berebut untuk mengalahkan lawan dalam pertandingan satu ronde 3 match. Dalam pertandingan airsoft terbagi dalam battle dan tactical 5-on-5. Battle untuk mengalahkan musuh sedangkan taktikal untuk pertandingan misi. Dalam olahraga airsoft, seluruh peralatan dan misi yang dijalankan sangat aman berstandarkan internasional, baik dari unit replika maupun obstacle dalam permainan. Olahraga airsoft menjadi salah satu favorit di Eropa, bahkan sampai ada kompetisi reguler bertaraf internasional dari luar negeri. Kita ada 2 nomor lomba, itu ada Speed QB dan ada Kill House. Di Kill House sendiri itu di bawah nomor attack, tactical, nah sedangkan kalau di Speed QB sendiri battle. Di battle ada 2 nomor pelajar sama open. Seperti apa permainan kayak di battle ini? Siap, baik. Kalau di battle itu kurang lebihnya 5 lawan 5, mereka bertanding, nah kemudian ada misi yang harus diselesaikan. Ada skor plus, ada skor minus, ada setiap kali pelanggaran itu ada penalti. Jadi
kita skor 0 itu belum tentu kalah apabila pihak lawan mungkin ada pelanggaran yang mengakibatkan kena penalti. Yang dianggap menang itu seperti apa? Ada banyak sekali. Yang pasti poinnya lebih tinggi atau menyelesaikan misinya atau ngabisin lawannya. Kill house ini seperti kayak clearing room. Jadi kita masuk ke dalam ruangan, nanti di situ disediakan target. Nah, kita itu suruh menghabiskan target itu dan itu ada perkenaan poinnya. Dan nanti sampai itu semuanya bersih, terus kita harus berjejer rapi sampai keluar seperti itu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ya lumayan sudah rapi lah mainnya seperti itu. Obstacle yang ada tadi apa sudah biasa dimainkan? Ya, kita udah latihan sempat beberapa kali, mungkin sekitar 3 atau 4 kali sudah latihan. Kalau ya? Ini baru pertama kali. Iya. Pengalamannya yang didapat seperti apa? Pengalamannya ya cukup menarik sekali, soalnya saya harap mungkin ke depannya Airsoft ini di Indonesia itu bisa mengadakan lomba-lomba seperti ini, seperti Formula 1 dan mungkin nanti yang akan diadakan Formas. Dengan adanya ajang seperti ini diharapkan mampu menghidupkan olahraga airsoft ke ranah yang lebih populer. Karena selain melatih ketangkasan, juga sangat aman sebagai salah satu cabang olahraga ekstrim. Dari Kota Malang, Dion Arista ATV melaporkan. Beredar di media sosial Facebook sebuah poster yang berisi informasi pendaftaran nikah gratis untuk warga Surabaya. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar di media sosial Facebook sebuah poster yang berisi informasi pendaftaran nikah gratis untuk warga Surabaya. Pada poster yang menyematkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu juga memberikan informasi berupa persyaratan dan juga pendaftaran. Tidak tanggung-tanggung, pada poster tersebut juga diberi caption yang unik, lucu dan menarik perhatian. Waduh, apa iya pemerintah Kota Surabaya sedang menyelenggarakan kegiatan nikah gratis untuk warganya? Berdasarkan rilis resmi Kemkominfo pada 28 Mei yang lalu mengutip situs jatim.antaranews.com. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Poster yang berjudul Rabi Gratis dan sudah beredar tersebut bukan berasal dari pemerintah Kota Surabaya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Surabaya, Muhammad Fixer, memastikan bahwa tidak ada acara seperti itu dalam situs jatim.antaranews.com. Beliau menghimbau semua pihak, terutama warganet, untuk tidak menyebarkan konten atau informasi yang bisa membuat masyarakat berharap, namun ternyata informasi tersebut tidak benar. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya? Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 2 Mei 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang.
Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.